Halo Fisika Mania, hari ini saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan atau resultan vektor. Yang pertama kita mempelajari dulu mengenai penjumlahan vektor-vektor sejajar atau segaris. Kalau seandainya saya punya 3 vektor atau lebih yang terletak sejajar seperti ini, sama arah, maka resultannya adalah langsung dijumlahkan aja vektornya. Besarnya A berapa, B, C berapa, dijumlahkan. Jadi resultannya adalah nilai A ditambah nilai B tambah nilai C dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan ada vektor-vektor sejajar ataupun segaris, misalnya A, B, C mengarah ke kanan, A, B, C kecil mengarah ke kiri, maka resultannya adalah semua yang mengarah ke kanan kita beri tanda positif, A plus B plus C, sedangkan yang ke kiri ini sebagai pengurang yaitu min A, min B, min C dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal seperti ini ya. Nomor 1. Ini ada vektor gaya sebanyak 3, semua mengarah ke kanan. Nah, F1-nya itu 2 Newton, F2-nya 2,5 Newton, F3-nya adalah 3 Newton. Berapa nilai dari resultan dari ketiga vektor ini? Langsung aja, karena ini vektornya sama arah dan sejajar, maka resultannya itu tinggal menjumlahkan nilainya saja. Jadi kalau begitu 2 ditambah 2,5 ditambah 3 berarti dapatnya adalah 7,5 Newton. Nah, arahnya kemana? Tentu saja pasti arahnya ke kanan, karena semua vektor gaya ini arahnya ke kanan. Saya beri contoh nomor 2 ya. Ini ada 4 gaya, yang ditanyakan adalah berapa resultan dari 4 gaya itu. Nah, perhatikan baik-baik, ini soal yang sangat mudah sekali. F1, F3 mengarah ke kanan, berarti ambil aja nilainya positif. Sedangkan yang ke kiri, berlawanan, itu nilainya adalah negatif. Jadi dia sebagai pengurang. Jadi kalau begitu, resultannya adalah F1, 3, 4 dikurangi F2, 2, F4, 2,5. Jadi ini 7 kurangi 25 dikurangi 2,5, berarti hasilnya adalah 2,5 Newton. Gampang banget. Sekarang akan saya jelaskan mengenai penjumlahan vektor dengan metode jajaran genjang. Jadi kalau jajaran genjang ini untuk menjumlahkan dua vektor yang membentuk sudut tertentu. Contoh, saya punya vektor A dan B membentuk sudut alfa. Ini alfa ya. Nah, ini kalau kita cari resultannya, caranya kita buat dulu jajaran genjang seperti ini. Resultannya itu adalah garis yang ditarik dari pangkal ini ke ujungnya sini. R ini adalah resultannya. Nah, resultannya kalau secara vektor itu adalah vektor A ditambah B. Sedangkan nilai dari resultan itu ditulis dengan seperti ini ya, tanda pagar R panah di atasnya, itu berarti nilai daripada resultannya. Atau boleh ditulis seperti ini, A plus B. Nah, tapi kadang-kadang penulisan dengan pagar di fisika itu untuk menggampangkan penulisan, ini ditulis dengan R gitu aja. Kalau tidak ada panah di atasnya berarti ini nilai dari resultan. Nilai resultannya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa, di mana alfa itu adalah cepitan sudut antara A dan B. Nah, resultannya ini pasti terletak di antara harga-harga minimal dan maksimal. Minimal ketika A dan B itu membentuk sudut 180 derajat berlawanan, sehingga nilai resultan vektornya adalah dikurangi. Kalau sama arah berarti dijumlah. Nah, ini nilai maksimalnya. Sekali lagi, berarti nilai resultan itu terletak di antara harga minimal dan maksimalnya. Minimal kalau vektornya berlawanan, maksimal kalau vektornya sama arah. Nah, sedangkan untuk menentukan sudut yang dibentuk resultan terhadap salah satu vektor, ini saya beri simbol theta, kita bisa pakai aturan sinus. Kita lihat bahwa ini adalah segitiga ya, segitiga. Sisi di hadapan theta itu adalah A. Kok bisa? Karena vektor itu bisa digeser. Bisa digeser ke sini ya, yang A ya. Kalau A saya geser ke sini, berarti sisi di depan theta itu kan A. Jadi kalau begitu nanti A per sin theta harus sama dengan R per sin berapa? Nah, kalau kita lihat R-nya itu kan ini. Sedangkan sudutnya AC-nya kan di situ.
Padahal kita tahu secara geometri, ini alfa, ini juga alfa, sama kan ya? Jadi kalau begitu sebelahnya ini berapa sudutnya? Ini kan 180 min alfa. Nah, jadi kalau begitu, A per sin theta itu harus sama dengan R per sin 180 min alfa. Tapi sin 180 min alfa itu sama saja dengan sin alfa. Jadi ingat, rumus trigonometri, sin 180 min alfa itu sama aja dengan sin alfa, gitu. Oleh sebab itu, ini sin 180 min alfa bisa diganti sin alfa. Sehingga berlaku R per sin alfa itu sama dengan A per sin theta. Jadi ini aturan sinus fungsinya untuk menghitung sudut yang dibentuk resultan kedua vektor dengan salah satu vektor. Kalau misalnya dengan B sudah ketemu sudutnya, maka dengan A ya pasti ketemu, karena alfa kan nanti diketahui dalam soal. Saya beri contoh supaya lebih jelas. Nomor 1 ini ada dua vektor gaya, F1 4 Newton, F2-nya 3 Newton, yang ditanyakan resultannya berapa dan arah resultan terhadap F2. Nah, kalau saya gambar lagi di sini, ini F1, yang ini F2 ya. Jadi ini F1, F2 membentuk sudut alfa, alfanya 60 derajat sesuai dengan soal. Nah, yang ditanyakan nanti juga arah resultan itu terhadap F2, saya sebut theta. Kita cari dulu berapa nilai resultan kedua vektor itu. Resultan dua vektor yang membentuk sudut itu adalah akar F1 kuadrat F2 kuadrat plus 2 F1 F2 kosinus alfa. Rumusnya tadi begitu ya. Jadi akar F1-nya 4, F2-nya 3, 2 F1 4, F2 3, cosnya adalah 60 derajat. Jadi kalau begitu kita hitung aja berapa ini, akar 16 ditambah dengan 9. Nah ini cos 60 adalah setengah. Ya, cos 60 itu setengah. Sehingga kalau ini nilainya setengah, setengah kali 2 itu adalah 1, sehingga ini tinggal 12 saja kan. Oke, sehingga nanti hasilnya adalah 25 tambah 12, itu kan akar 37 Newton. Nah, udah ketemu resultannya. Sekarang kalau bertanya berapa sudut tetanya resultan terhadap F2, itu ya pakai aturan sinus tadi ya. Jadi pakai aturan sinus tadi apa? Kan tadi berlaku bahwa yang di depan sudut theta, lihat, ini bisa digeser, F1-nya ke sini, bisa digeser, seret ke sini. Jadi yang di depan sudut theta itu F1 ya. Jadi kalau begitu F1 dibagi dengan sinus theta itu harus sama dengan R dibagi dengan sinus alfa. Jadi kalau begitu F1-nya di sini adalah 4 dibagi dengan sin theta, mau dicari berapa tetanya, resultannya adalah ketemu akar 37, sedangkan sin alfanya itu adalah sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, nanti kalau dihitung, maka di sini nilai sin tetanya akan ketemu 0,57 nilai sin tetanya. Jadi Anda hitung nih pakai kalkulator ya, karena tidak mudah bilangannya. Sehingga kalau kita cari tetanya dengan menggunakan arc sin, ini sama aja dengan sin pangkat min 1, 0,57. Jadi kita hitung dengan kalkulator, pakai shift dulu biasanya ya di kalkulator. Nah nanti arc sin ini dapatnya sudutnya adalah 34,8 derajat. Nah inilah sudut yang dibentuk resultan vektor terhadap F2. Kalau ini sudah diketahui tetanya, maka R terhadap F1 pasti tahu. Karena jumlah theta dengan sudut sebelahnya itu harus 60 derajat. Berikutnya saya beri contoh soal nomor 2 ya. Ini ada dua vektor gaya F sama F. Dicari resultannya. Berapa ya resultannya? Nah ini merupakan sifat vektor. Kalau kita cari resultannya adalah R sama dengan akar F kuadrat plus 2 kali F kali kosinus 120 derajat. Seperti itu.
Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah akar 2F kuadrat plus 2F kuadrat kosinus 120 itu minus setengah. Jadi kalau begitu ini min F kuadrat, 2F kuadrat dikurangi F kuadrat, berarti ini hasilnya adalah akar F kuadrat sama dengan F. Jadi kalau ada dua vektor sama besar membentuk sudut 120 derajat, resultannya besarnya sama dengan salah satu vektor. Sekarang soal yang nomor 3. Ini ada 3 vektor gaya pembentuk sudut yang sama besar. Berapa nilai dari resultan ketiga vektor gaya ini? It's very easy. Caranya, 2 vektor gaya yang atas ini kita cari dulu resultannya dengan metode jajaran genjang. Nah, kita gambar dulu resultan dari F dan F ini. Celing, gambarnya seperti ini. Resultan dari F dan F. Kita tadi sudah tahu bahwa kalau gaya, vektor gaya ini sama besar, membentuk sudut 120 derajat, maka sesuai dengan soal nomor 2 tadi, resultannya itu kan sama dengan F. Padahal yang ke bawah ini juga F kan. Oleh sebab itu ini gaya F yang ke atas dengan yang ke bawah itu berlawanan. Jadi kalau berlawanan, vektor yang berlawanan itu kan resultannya dikurangi. Jadi resultan totalnya itu adalah F yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 0. Ini merupakan sifat vektor ya. Jadi kalau ada vektor sama besar membentuk sudut yang sama, resultannya itu pasti 0. Jadi tidak peduli jumlah vektornya berapa. Misalkan ada vektor sebanyak 4. Nah kalau 4 vektor berarti kan sudutnya 90 derajat sama. Nah ini resultan totalnya juga 0. Pasti ya. Ini resultan totalnya juga pasti sama dengan 0. Nggak peduli jumlah vektornya berapa. Mau 3, mau 4, mau 10, mau 1 juta. Kalau nilainya sama semua, sudutnya sama, pasti resultannya sama dengan 0. Sekarang penjumlahan vektor metode analitis. Fungsinya penjumlahan vektor dengan metode analitis adalah untuk menjumlahkan vektor yang lebih dari 2. Jadi kalau 2 saja cukup dengan metode jajaran genjang, tapi kalau lebih dari 2, kita pakai cara analitis. Nah, cara analitis itu berarti vektor-vektor yang terletak pada bidang tidak jajar sumbu X dan Y, wajib kita uraikan terhadap arah sumbu X dan Y. Jadi misalkan saya memiliki 3 vektor pada bidang, vektor A, B, C. Maka masing-masing vektor ini harus kita uraikan terhadap arah sumbu X dan Y. Misalkan saya kalau menguraikan vektor A seperti ini. Celing, nah seperti ini ya. Jadi saya uraikan A-nya ke arah X, namakan AX komponennya, sedangkan yang ke arah Y itu AY. Jadi AX, AY itu adalah komponen dari vektor A atau hasil uraian dari vektor A. Ingat definisi sin cos ya. Kalau ada uraian di samping sudut itu harus pakai cos, sedangkan yang di depan sudut pakai sin. Jadi kalau begitu AX itu nilainya adalah A cos alfa, cos sami, karena samping sudut. Kalau AY depan sudut berarti pakai sin alfa. Begitu juga B ini harus kita uraikan. Ke arah X, BX ada BY. Terus kemudian C-nya juga ada CX, ada CY. Setelah diuraikan seluruhnya, maka kita cari resultan vektor yang ke arah sejajar sumbu X. Jadi nanti Rx-nya itu adalah AX ditambah dengan BX ditambah dengan CX dan seterusnya. Komponen yang ke arah Y juga dijumlahkan, jadi AY ditambah dengan BY ditambah dengan CY dan seterusnya. Kalau sudah berarti resultannya itu akar RE kuadrat plus RY kuadrat. Nah, kalau ditanya berapa arah resultan terhadap arah sumbu X, itu gampang, kita pakai tan aja. Tan theta sama dengan RY per RX. Jadi kalau gitu di sini theta itu menyatakan sudut arah R resultan terhadap sumbu X positif. Nah, sumbu X positif itu maksudnya ini ya. Ini sumbu X positif. Kalau ke sana sumbu X negatif. Contoh soal nomor 1. Ini ada 3 gaya yang terletak pada bidang. Diketahui F1 8 akar 2 Newton, F2 6 akar 3 Newton, F3 itu 8 Newton. Berapa resultan dari 3 gaya ini? Ini sangat mudah sekali. Caranya
Gaya-gaya yang tidak sejajar sumbu X dan Y harus kita uraikan ke arah X dan Y. Seperti ini, F1, F2 harus kita uraikan menjadi komponen-komponennya ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Jadi kalau diuraikan seperti ini gambarnya. Cering, nah seperti ini ya. Oke, jadi kalau begitu kita sudah uraikan ini ya ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Untuk F1-nya ada F1X, F1Y, F2-nya ada F2X, F2Y. Diuraikan ke arah sumbu X dan Y. Nah, F1X itu adalah F1 cos 45 derajat. Jadi kenapa pakai cos? Karena F1 ini samping sudut. Jadi ini F1 8 akar 2 kali cos 45 itu setengah akar 2. Hasilnya adalah 8 Newton. Sedangkan F1Y itu berarti depan sudut pakai F1 sin. Jadi F1-nya 8 akar 2 kali setengah akar 2 itu 8 Newton. F2X ini juga kita uraikan samping sudut F2X pakai cos. Jadi F2 cos 30 yaitu 6 akar 3 kali setengah akar 3 cos 30. Ini hasilnya adalah 9. F2Y berarti F2 sin 30 derajat 6 akar 3 kali setengah yaitu 3 akar 3 Newton. F3X itu sama dengan 0 karena dia sejajar sumbu Y. Jadi komponen X-nya nggak ada. Proyeksinya ke arah sumbu X tidak ada. Jadi F3X itu 0. Sedangkan F3Y ya berarti 8 Newton ini nilainya. Nah setelah uraian sudah lengkap seperti ini, langsung kita jumlahkan resultan semua gaya yang sejajar sumbu X, yaitu F1X tambah F2X tambah F3X, berarti F1X 8, F2X min 9. Kenapa? Karena dia arahnya ke kiri ya, ke sumbu X negatif. Jadi dia sebagai pengurang. Min 9 ditambah dengan 0. F3X hasilnya adalah min 1. Sedangkan RY-nya itu F1Y tambah F2Y tambah F3Y. Nah berarti sama dengan berapa? 8. Ya kan? Ini 8. Ditambah dengan 3 akar 3. Itu adalah F2Y. Nah terus kemudian dikurangi 8. Kenapa? Karena F3 ini F3Y itu arahnya kan ke bawah. Jadi minus 8. Jadi 8 kurangi 8 habis tinggal 3 akar 3 Newton. Akhirnya resultannya adalah akar RE kuadrat plus RY kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat. Min-nya nggak perlu dimasukkan, nggak apa-apa, ini kuadrat. Jadi positifnya aja atau nilai mutlaknya aja. 1 kuadrat plus 3 akar 3 kuadrat. Nanti hasilnya akar 28. Akar 28 itu sama aja dengan 2 akar 7 Newton. Contoh soal nomor 2. Di sini ada 4 gaya terletak pada bidang pada koordinat kartesius. Nah, F1, F2, F3, F4 sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah berapa resultan dari 4 gaya itu dan kemana arah resultannya terhadap sumbu X positif. Kita bisa menjawab dengan sangat mudah soal ini ya. Caranya kita cari dulu resultan yang ke arah X. Jadi semua gaya yang tidak sejajar sumbu X dan Y harus kita urai terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jadi Rx-nya nanti ada F1X ditambah F2X ditambah dengan F3X ditambah dengan F4X. F1X ini adalah uraian komponen F1 yang ke arah sumbu X. Karena F1X samping sudut saya sudah katakan itu pakai cos ya. Jadi ini F1 cos 37. Kemudian F2X ini tidak ada ya proyeksinya ke sini. Jadi tidak punya komponen ke arah X. Jadi langsung ditulis 0. F3X itu arahnya ke kiri. Langsung min F3. Ini F4 cosinus 53. Jadi kalau begitu F1-nya itu adalah 10. Cos 37 itu nilainya adalah 0,8. 0 min F3 itu 3 ditambah F4-nya 5, cos 53 itu 0,6. Jadi hasilnya adalah 8 dikurangi dengan 3 ditambah dengan 3. Berarti hasilnya adalah 8 Newton. Nah, kemudian kita cari resultan yang ke arah Y, yaitu F1Y ditambah F2Y ditambah dengan F3Y ditambah dengan F4Y. F1Y, F1 yang ke arah Y ya. Jadi kita uraikan ke sana, ini F1X, terus sana ada F1Y. Saya tidak gambar lagi ya. Sama dengan contoh soal nomor 1 tadi, depan sudut, jadi pakai sin. F1 sinus 37 derajat. Sedangkan F2Y ini sudah mengarah ke sumbu Y, ya berarti nilainya F2 itu ya. Terus kemudian F
F3Y itu tidak ada. Karena dia sejajar sumbu X. Komponennya ke Y tidak ada. Jadi F3Y 0. F4Y kalau kita uraikan sini ya. Nah ini F4Y, ini kan F4X yang ke sana F4Y ya. Arahnya ke bawah. Jadi ini harus negatif. Min F4 dikalikan dengan sin sudutnya 53 derajat. Jadi kalau begitu F1 kita masukkan 10, sin 37 0,6, F2-nya itu 4, ini plus 0, min F4-nya 5. Sin 53 itu 0,8. Jadi ini 6 ditambah dengan 4 dikurangi dengan 4. Jadi hasilnya 6 Newton. Oleh sebab itu resultan dari keempat vektor itu adalah akar RX kuadrat plus RY kuadrat. Nah, masukkan aja. Ini 8, RX-nya kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi hasilnya ini adalah 10 Newton. Nah, sekarang kalau arah R terhadap sumbu X positif, gimana caranya? Kita cari pakai tan. Tan theta sama dengan RY dibagi dengan RX. RY-nya itu adalah 6, sedangkan RX-nya itu adalah 8. Jadi ini 3/4. Oleh sebab itu ini sudutnya adalah 37 derajat, termasuk sudut istimewa. Sebenarnya soal nomor 2 ini adalah soal khusus. Kenapa demikian? Coba perhatikan baik-baik bahwa F2 dengan F3, F2 dengan F3 itu nilainya spesial di sini 3 sama 4. Ini 3, di sini 4. Kalau kita cari resultan dengan metode jajaran genjang, resultannya kan ke sana. Nah, resultannya ke sana. Nah, nilai resultan ini kan 3 sama 4, berarti kan 5 ya. Karena akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Itu kan 5 nilainya. 5 di sini berlawanan dengan F4, 5 juga. Jadi 5 ke sana, 5 ke situ berlawanan. Sehingga berapa nilainya? 0. Jadi resultan total F2, F3, F4 itu 0. Jadi sebenarnya gayanya tinggal satu tok ini. Nah, F1. F1 tadi berapa? 10. Makanya hasilnya ketemu 10 kan? Nah, itu kan. Nah, sehingga sudut dari resultan ini terhadap sumbu X adalah 37. Jadi bisa juga dengan cara seperti itu karena soal ini sangat spesial. Nah, sekarang saya kasih contoh soal nomor 3. Ini ada 3 gaya terletak pada bidang. Nah, satu kotak ini mewakili 1 Newton ya. Berapa Newton resultan dari 3 gaya ini? Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita selesaikan aja secara analitis. Itu sangat mudah sekali. Bayangkan ini adalah sumbu Y ya. Terus kemudian di sini adalah sumbu X. Berarti ini adalah suatu pangkal koordinat, titik 0,0. Jadi nanti kita cari dulu resultan yang ke arah X, yaitu F1X plus F2X plus F3 ke arah X. Nah, F1X itu berarti tidak ada, karena dia sejajar dengan sumbu Y. Komponen ke X-nya nggak ada, langsung 0. Terus kemudian komponen F2Y itu ini ya, kalau diuraikan, ini F2Y, ini F2X. Jadi F2X itu arahnya adalah ke kiri. Ini kan 2 ya. 2 kotak, 2 Newton. Berarti min 2 arahnya ke kiri. Terus kemudian F3X arahnya ke kanan ini. Kalau saya uraikan, ini sama itu kan. Nah, ini komponen F3X, ini F3Y. F3X, F3Y. Jadi F3X ini arahnya ke kanan, positif 2 gitu. Jadi kalau begitu total Rx-nya 0. Nah, sekarang kalau RY-nya, RY itu F1Y tambah F2Y ditambah F3Y. F1Y ke arah Y. Coba lihat. F1Y ini positif karena ke atas ya. Berarti 2 Newton. Ini 2. Nah, terus kemudian F2Y itu kalau kita uraikan F2Y ini kan. F2X ini. Atau ke situ ya. F2Y, F2X. Jadi F2Y-nya itu berapa kotak ini? Ada 3. Jadi karena ke bawah, min 3 gitu ya. Terus kemudian F3Y-nya kemana? Ini arahnya. Nah, perhatikan F3 ini arahnya. Nah, F3Y itu ini. Atau boleh di sini ya. Nah, sedangkan F3X ke sana. Jadi ini arahnya ke bawah, F3Y-nya. Jadi kalau begitu negatif. Negatif berapa ini? Negatif 2. Gitu. Jadi kalau begitu hasilnya di sini adalah minus 3 Newton. Nah, kalau sudah ketemu nilai Rx, Ry, kita tinggal masukkan ke rumus tadi. R itu
akar RX kuadrat plus RY kuadrat. Jadi kita masukkan akar 0 kuadrat. Nah ini min 3 kuadrat. Berarti ini akar 9. Berarti nilai dari resultannya adalah 3 Newton. Nah arahnya kemana? Jelas ini arahnya ke bawah. Karena sebenarnya kalau RX-nya 0, nilai resultan itu sama dengan RY, yaitu min 3 Newton. Tanda min itu menunjukkan bahwa arah resultannya itu ke bawah atau ke sumbu Y negatif. Nah sekarang yang keempat saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan vektor metode poligon. Kalau misalkan di sini ada 3 vektor, vektor A, vektor B, vektor C. Jadi pangkal vektor yang satu di ujung vektor yang lain. Jadi kita lihat di sini ujung vektor A ini, pangkal B di sini, terus ujung B di situ, pangkal vektor C ada di situ. Ini yang terakhir ujung vektor C. Kalau kita disuruh mencari resultan itu sangat mudah. Langsung aja ditarik garis lurus dari pangkal vektor A ke ujungnya vektor C yang terakhir ini. Jadi langsung ditarik. Nah, seperti itu. Nah, yang biru itulah vektor resultan dari vektor A, B, C. Tapi bisa aja misalnya tidak hanya sampai C, mungkin sampai D, E, dan seterusnya ya. Tergantung jumlah vektornya. Jadi resultannya itu nilainya sebesar panjang garis lurus yang ditarik dari pangkal vektor awal ke titik ujung vektor yang terakhir. Nah, bagaimana kalau misalkan ada vektor seperti ini, memutar? Nah, kayak gini, memutar. Berapa resultannya? Kalau ditanya resultannya, pasti sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai vektor siklis. Resultannya itu ya A ditambah B tambah C tambah D tambah E tambah F. Itu pasti 0. Ini disebut sebagai vektor siklis. Tidak peduli jumlah vektornya berapa. Ini kebetulan vektornya 6. Vektornya 1 juta pun kalau memutar seperti ini, kalau dijumlahkan resultannya itu pasti 0. Kenapa demikian? Kalau A sampai F dijumlahkan kok bisa 0 ya? Ya gampang aja. A ditambah B tambah C tambah D tambah E. Itu resultannya kan titik pangkal A sampai ke sini kan. Nah, seperti itu. Saya tarik gini. Seret. Dan ini resultannya. F kan resultannya. Jadi kalau kita lihat di sini, F yang ini dengan F yang itu nilainya sama. Tapi ini kan berlawanan. Akhirnya saling meniadakan. Habis. Makanya 0 jadinya. Makanya kalau dijumlahkan vektor A, B, C, D, E, F. Itu kalau muter membentuk vektor siklis, resultannya itu pasti 0. Itu sifat vektor. Baiklah, sekarang saya beri contoh soal ya. Misalkan di sini ada vektor PQR. Nah, seperti itu arahnya. Ini koordinatnya ya, titik-titik koordinatnya. Jelas ini 0,0, 4,2, 6,6, 3,10. Nah, yang ditanyakan berapa resultan dari 3 vektor ini. Kalau ditanya resultan 3 vektor, sangat mudah. Tarik aja garis lurus dari awal vektor ini ke ujung vektor yang terakhir. Ditarik garis lurus. Jadi seperti ini gambarnya. Celing. Lah, seperti ini gambarnya. R-nya ditarik garis lurus dari ini pangkal koordinat ke ujung vektor yang terakhir. Inilah resultannya. Berapa besar resultannya? Ya, sangat mudah sekali. Ya, R itu kita uraikan aja menjadi Rx dan Ry. Seperti ini gambarnya. Celing. Lah, seperti itu. Setelah diuraikan menjadi Rx dan Ry. Jelas ini C ini kan koordinatnya 3,10. Jelas kalau begitu di situ bahwa Rx itu nilainya adalah 3 ya, 3. Sedangkan Ry itu jelas nilainya berapa? 10. Jadi kalau begitu resultannya akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat plus 10 kuadrat. Berarti 9 ditambah 100. Akar 109. Nah, inilah nilai dari resultan vektor PQR tersebut. It's very easy problem.